Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasa Fitri dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Baik, adapun topik pembahasan yang akan dibahas ada 5. Yang pertama adalah pandemi COVID-19 telah mempercepat penggunaan perangkat teknologi digital dalam proses pendidikan menurut saya sendiri, bagaimana dampak teknologi tersebut terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran. Yang kedua adalah teknologi juga telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja, dan coba jelaskan perubahan apa saja yang terjadi dalam dunia kerja dan bagaimana caranya untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Yang ketiga, menghadapi tantangan kehidupan di abad 21 diperlukan keterampilan atau skill yang penting dimiliki. Jelaskan bagaimana keterampilan apa saja dan usaha saya untuk menguasai keterampilan tersebut. Yang keempat, proses adopsi terhadap teknologi yang diperlukan dan jelaskan tahapan adopsi tersebut dalam penggunaan TIK. Yang kelima, bagaimana proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada era digital dan bagaimana pula cara untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Baik, untuk yang pertama adalah pandemi COVID-19 telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, terutama dalam penggunaan teknologi digital. Berikut adalah beberapa dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran. Yang pertama adalah peningkatan aksesibilitas, di mana teknologi digital memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas, terutama bagi siswa di daerah terpencil. Dengan adanya platform pembelajaran online, siswa dapat mengakses materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja, asalkan mereka memiliki koneksi internet. Yang kedua, pembelajaran yang fleksibel. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel, di mana siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri. Juga memberikan kesempatan bagi guru untuk menyesuaikan metode pengajaran mereka dengan kebutuhan siswa. Tiga, interaksi dan kolaborasi. Alat teknologi seperti video conference dan aplikasi kolaborasi memungkinkan interaksi yang lebih baik antara siswa dan guru, serta antar siswa itu sendiri, membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis meskipun secara virtual. 4. Pengembangan keterampilan digital. Penggunaan teknologi dalam pendidikan mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan digital yang penting untuk masa depan mereka. Keterampilan ini mencakup penggunaan perangkat lunak, pemecahan masalah, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru. 5. Tantangan kesenjangan digital. Meskipun ada banyak manfaat, penggunaan teknologi juga menyoroti kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan internet yang dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam pendidikan. 6. Perubahan dalam metode penilaian. Teknologi juga mengubah cara penilaian dilakukan. Ujian dan tugas dapat dilakukan secara online yang memerlukan penyesuaian dalam cara guru menilai pemahaman siswa. Selanjutnya adalah teknologi juga telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja. Jelaskan perubahan apa saja yang terjadi dalam dunia kerja dan bagaimana caranya untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Perubahan dalam dunia kerja yang dipicu oleh kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan di berbagai sektor. Salah satu perubahan utama adalah meningkatnya penggunaan otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan banyak tugas rutin dan berulang dikerjakan oleh mesin sehingga mengurangi kebutuhan akan pekerjaan manual. Selain itu, pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi kerja jarak jauh, di mana banyak perusahaan kini mengizinkan karyawan untuk bekerja dari rumah, mengubah dinamika kolaborasi dan interaksi di tempat kerja. Dalam konteks ini, keterampilan digital menjadi semakin penting karena pekerja diharapkan mampu menggunakan berbagai alat dan platform digital untuk berkomunikasi dan menyelesaikan tugas. Fleksibilitas dalam jam kerja juga menjadi tren yang semakin umum, di mana teknologi memungkinkan karyawan untuk mengatur waktu kerja mereka sendiri, memberikan keseimbangan kerja hidup yang lebih baik, namun juga menuntut disiplin diri yang lebih tinggi. Selain itu, banyak perusahaan beralih ke struktur organisasi yang lebih datar dan kolaboratif, mengurangi hierarki tradisional.
yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan meningkatkan inovasi. Untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini dengan teknologi dan digital, mengikuti kursus online, pelatihan, atau sertifikasi dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Selain itu, sikap terbuka terhadap perubahan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru sangat penting. Membangun jaringan profesional yang kuat dan berkolaborasi dengan orang lain juga dapat membuka peluang baru dan membantu tetap terinovasi tentang tren-tren baru. Terakhir, menjaga keseimbangan kerja hidup dengan baik dan tetap up to date dengan perkembangan industri melalui membaca artikel, mengikuti seminar, dan berpartisipasi dalam diskusi dapat membantu individu memahami arah perubahan di bidang kerja mereka. Dengan mempersiapkan diri secara proaktif, seseorang dapat menghadapi perubahan dalam dunia kerja dengan lebih percaya diri dan efektif. Yang selanjutnya adalah keterampilan menghadapi tantangan kehidupan di abad 21 diperlukan keterampilan skill yang penting. Jelaskan keterampilan apa saja dan bagaimana usaha untuk menguasai keterampilan tersebut. Menghadapi tantangan kehidupan di abad 21, terdapat beberapa keterampilan penting yang perlu dimiliki untuk dapat beradaptasi dan sukses dalam lingkungan yang terus berubah. Pertama, keterampilan digital menjadi sangat krusial. Mengingat perkembangan teknologi yang pesat, kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak dan aplikasi digital dapat ditingkatkan melalui kursus online dan praktik langsung. Selain itu, keterampilan komunikasi yang efektif, baik lisan maupun tulisan, juga sangat penting. Untuk mengasah kemampuan ini, seseorang dapat berlatih berbicara di depan umum, mengikuti kelas komunikasi, dan membaca serta menulis secara rutin. Selanjutnya, keterampilan pemecahan masalah menjadi kunci dalam menghadapi masalah kompleks yang sering muncul. Mengikuti pelatihan pemecahan masalah dan terlibat dalam proyek yang menantang dapat membantu mengembangkan kemampuan ini. Keterampilan kolaborasi juga tidak kalah penting, terutama dalam lingkungan kerja yang semakin mengedepankan kerja tim. Pengalaman dalam proyek kelompok dan kegiatan sukarela dapat meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Selain itu, keterampilan adaptasi dan fleksibilitas sangat diperlukan di dunia yang terus berubah. Menghadapi tantangan baru dan belajar dari pengalaman akan meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan tepat. Terakhir, keterampilan kewirausahaan dapat membantu individu menciptakan peluang dan berinovasi, mengikuti kursus kewirausahaan, dan mencoba memulai proyek kecil dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan. Untuk menguasai keterampilan ini, penting untuk memiliki komitmen dan disiplin dalam belajar, membuat rencana belajar yang terstruktur, menetapkan tujuan, serta mencari mentor atau komunitas yang mendukung proses pembelajaran akan sangat membantu. Dengan usaha yang konsisten dan terbuka terhadap pengalaman baru, seseorang akan mampu menguasai keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di abad 21. Selanjutnya adalah proses adopsi terhadap teknologi diperlukan adanya tahapan. Jelaskan tahapan adopsi dan penggunaan TIK dan apakah tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia sudah tepat. Jadi, proses adopsi terhadap teknologi informasi dan komunikasi atau TIK melibatkan beberapa tahapan yang penting untuk memastikan penerimaan dan penggunaan yang efektif. Tahapan pertama adalah pengenalan, di mana individu atau organisasi mulai menyadari adanya teknologi baru dan manfaat yang ditawarkan. Selanjutnya, pada tahap persetujuan, mereka mengevaluasi teknologi tersebut dan memutuskan apakah akan mengadopsinya. Setelah itu, pada tahap implementasi, teknologi mulai diterapkan dalam praktik di mana penggunaan belajar cara mengoperasikannya. Tahap berikutnya adalah penguatan, di mana penggunaan mulai merasakan manfaat dari teknologi dan berusaha untuk mengintegrasikannya ke dalam rutinitas mereka. Terakhir, pada tahap pengembangan, penggunaan mengeksplorasi lebih jauh potensi teknologi dan mencari cara untuk memaksimalkan penggunaannya. Di Indonesia, tahapan proses adopsi teknologi TIK masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun ada kemajuan dalam infrastruktur dan aksesibilitas, masih terdapat kesenjangan digital di berbagai daerah dan pedesaan. Banyak individu dan organisasi di daerah terpencil yang belum sepenuhnya memahami atau memiliki akses ke teknologi terbaru yang menghambat proses adopsi. Selain itu, faktor budaya dan pendidikan juga mempengaruhi kecepatan adopsi, di mana sebagian masyarakat masih ragu untuk beralih ke teknologi baru.
Oleh karena itu, meskipun tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia sudah ada, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman, akses, dan dukungan terhadap penggunaan TIK agar adopsi dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima, menurut Anda, bagaimana proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada era digital saat ini? Dan bagaimana pula cara untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung? Jadi, proses pembelajaran yang tepat di sekolah pada era digital saat ini harus mengintegrasikan teknologi secara efektif untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif dapat menjadi metode yang efektif di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang relevan dengan dunia nyata. Penggunaan alat digital seperti aplikasi kolaborasi dan platform pembelajaran online. Selain itu, penerapan private classroom di mana siswa mempelajari materi secara mandiri melalui video atau sumber digital sebelum berdiskusi di kelas dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Penggunaan teknologi juga memungkinkan akses ke sumber belajar yang lebih luas seperti e-book, artikel, dan video edukatif yang dapat memperkaya proses pembelajaran. Untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung, pendekatan yang lebih holistik dan beragam perlu diterapkan. Penilaian formatif seperti kuis online, diskusi kelompok, dan proyek dapat memberikan umpan balik yang berkelanjutan tentang pemahaman siswa selama proses belajar. Selain itu, penilaian berbasis kinerja di mana siswa menunjukkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui presentasi atau produk akhir dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan mereka. Penggunaan teknologi dalam penilaian seperti platform e-learning yang menyediakan analisis data juga dapat membantu guru dalam memantau kemajuan siswa secara real time dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan. Dengan demikian, proses pembelajaran dan penilaian yang terintegrasi dengan baik akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan siswa di era digital. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.